Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati pengurus DKM Al-Muhajirin dan jajarannya, wabil khusus yang saya hormati para jamaah sekalian yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita semua istiqomah sampai akhir zaman selalu berjamaah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, kita akan mengadakan kajian kembali tentang makna-makna dan rahasia bacaan-bacaan di dalam sholat. Dalam pertemuan yang pertama kemarin, kita telah membahas bahwa sholat itu adalah mi'rajul mukminin atau mi'rajul arifin. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kita itu melaksanakan sholat, terus dasarnya kita itu adalah fikih, kemudian juga tasawuf dan tarekat, hingga akhirnya kita mampu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau para nabi berbeda, mereka terlebih dahulu mengenal Allah, lalu mereka mendirikan sholatnya itu dengan begitu hebatnya, maka akan beda rewardnya. Jangan ngiri kita, akan beda pahalanya. Surganya para anbiya dengan surga kita. Karena kalau para anbiya telah terlebih dahulu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka melaksanakan sholat, maka di dalam sholatnya itu adalah sholat yang luar biasa. Sehingga para anbiya dan para mursalin betul-betul dengan sholatnya itu adalah mengenal Allah. Nah, kalau kita belajar sholat lagi diupayakan, mudah-mudahan kita insya Allah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam sholat kita, suatu ketika nanti barangkali kita menemukan kenikmatan dan kelezatan di dalam sholat. Pada saat itu bisa jadi kita ditengok oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pada saat kita ditengok, katakanlah di checklist kita sebagai hambanya, barangkali satu checklistan itu aja yang membuat kita insya Allah nantinya masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, sholat kapan yang kita di checklist oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, maka perlu adanya sebuah konsentrasi, kekhusyuan dan juga kekhuduan di dalam melaksanakan sholat yang 5 waktu, dan juga sholat-sholat sunnah kita perlu diperbanyak sehingga kita mendapatkan yang disebut dengan halawatul iman. Disebutkan dengan adanya manisnya iman, manisnya ibadah dari apa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada bagian kedua ini, sholat atau makna-makna rahasia kalimat-kalimat atau bacaan di dalam sholat. Yang pertama, ketika kita takbiratul ihram, kita dengan mengucapkan Allahu Akbar. Akbar adalah ismu tafdil atau kata superlatif yang diambil dari kata kabir. Kabir itu artinya adalah besar. Akbar artinya itu adalah maha besar. Berarti ketika kita takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan kita, Allahu Akbar, seperti itu, mulut kita mengatakan Allahu Akbar, bawa ke ranah pikiran kita dan kita terjemahkan Allah Maha Besar. Masukkan ke dalam kalbu kita, ya Allah, Engkaulah yang Maha Besar.
ampunilah saya yang terkadang merasa paling besar, merasa paling hebat, merasa paling segalanya dibandingkan teman-teman saya. Artinya kadang-kadang di dalam kehidupan kita sehari-hari kita pinter karena keilmuannya. Dalam diri kita merasa, wah saya paling hebat, saya lebih hebat daripada teman saya lebih oke, saya lebih segalanya. Pada saat itu harus terkikis habis dengan kalimat Allahu Akbar yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang pintar dengan ilmunya, dia merasa pintar ketimbang orang lain, justru ada istilah orang tersebut akan mahzub, akan terhalang untuk ma'rifatullah dengan ilmunya. Dengan apa? Rasa memiliki ilmu yang paling besar, yang paling luas. Atau dia memiliki kekayaan. Di dalam kehidupannya dia merasa dan menyombongkan daripada kekayaannya tersebut, maka dia terhalang oleh harta dia sendiri untuk ma'rifatullah. Maka itu akan harus habis dengan apa? Satu kalimat tadi dalam takbir. Allah. Nah itu Allahu Akbar. Mulut mengucapkan Allahu Akbar, terjemahkan oleh otak kita, Allah Maha Besar. Bawa lagi ke ranah qalbu. Ya Allah ampuni saya, terkadang saya merasa paling hebat ketimbang orang-orang lain. Terkadang saya merasa paling wah ketimbang orang-orang lain. Nah maka makna Allahu Akbar itu luas sekali. Nah terkadang mengapa kita di dalam takbir itu enggak dimaknai, di dalam bacaan-bacaan lain enggak dimaknai, maka begitu sholatnya itu biasa-biasa aja. Hampir-hampir kita tidak menemukan Allah. Padahal di dalam konsep ihsan, di dalam beribadah, anta budallah ka'annaka tarahu wa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi kalau kita ibadah sholat kepada Allah itu, yang pertama seolah-olah kita mampu melihat Allah. Nah kalaupun kadar itu belum mampu, maka kita opsinya yang kedua, bahwa ketika kita sholat, kita yakin bahwa Allah melihat kita semua, sehingga benar-benar apa yang kita lakukan di dalam sholat itu penuh kekhusyuan dan penuh ketawadhuan, penuh kekhuduan, konsentrasi. Mudah-mudahan kita sholat kita termasuk sholat yang mampu menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa itu disebut dengan ma'rifatullah. Nah sekarang permasalahannya, bagaimana ketika kita sholat itu suka ingat ini, suka ingat itu, gitu kan? Kadang-kadang begitu Allahu Akbar, gitu kan, kita ingat ini. Apalagi kalau kita pas sholat Jumatan, mau sholat Jumatan, imam takbir Allahu Akbar, makmum ngikutin Allahu Akbar. Hujan gede itu, deras hujan. Dalam hati udah mulai dah, waduh hujan redain nang ya. Hujan sampai kapan nih katanya? Jangan-jangan nggak bisa pulang nih habis sholat. Udah mulai itu. Karena begitu kita melaksanakan sholat, setan modusnya itu uzkur kaza wa uzkur kaza. Ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu kira-kira. Maka salah satunya adalah memahami bacaan-bacaan yang kita baca dalam sholat, mengurangi daya hayal kita untuk berjalan-jalan kemana-mana, mengurangi untuk mengingat yang lain selain Allah di dalam sholat, minimal memahami apa yang kita baca. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nah memahaminya, padukan ucapan kita Allahu Akbar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bawa ke ranah pikiran kita dengan menerjemahkan Allah Maha Besar. Yakin di dalam hati kita, ya Allah ampuni dosa saya, terkadang saya yang merasa lebih ketimbang orang lain di dalam kehidupan ini. Karena nggak boleh ketika seseorang pintar dengan keilmuannya, dia merasa saya lebih pintar ketimbang orang lain, terjebak dengan
godaan iblis. Kan iblis itu. Iblis merasa dirinya paling wah, paling hebat dan sebagainya. Nah, itu harus terkikis habis, harus musnah dengan lafal takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya menggunakan ismu tafdil atau kata superlatif. Allah lah yang maha besar. Hambanya tidak ada yang besar. Yang maha besar pasti hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita baca iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu doa iftitah. Digabung oleh ulama disatukan dengan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Biar apa? Biar komitmen dan konsentrasi. Jadi setelah takbiratul ihram Allahu akbar, nah kita baca iftitah. Doa iftitah. Allahu akbar kabira. Artinya sama. Allah maha besar yang memiliki keagungan. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Dan rasa ucapan syukur dan alhamdulillah perlu diperbanyak hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan memahasucikan Allah dalam waktu pagi, petang, atau pagi dan petang, atau katakanlah siang dan malam di situ. Lalu ulama gabungkan lagi dengan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawat. Jadi kita seolah-olah berhadapan, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wajah kita fokuskan untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Nah, maka kalau udah paham sedikit demi sedikit, mungkin ketika kita sholat ada anak-anak kecil lari dan sebagainya, teriak, itu tidak akan terpengaruh. Karena sejatinya pertama kali kita melaksanakan sholat, daya konsentrasinya udah kita atur. Belum lagi sebelum sholat itu ada yang disebut dengan wudu. Iza kuntum ila sholati fasbighil wudu'a. Jadi salah satu media biar kita konsentrasi, biar kita ma'rifatullah di dalam sholat adalah menyempurnakan wudunya. Maka wudu juga jangan terlalu cepat-cepat. Ada berapa rukun wudu itu kira-kira Bapak-bapak sekalian? Seperti yang kita ketahui ada 6. Dalam Al-Quran ada 4. Ada 4. Iza kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum. Membasuh wajah. Nah, wajah itu kan ini nih. Dari wajah itu ada lakukan ini. Itu jangan asal basuh juga. Maka harus membasuhnya dengan seksama gitu kan. Dan yang kedua, jangan sampai terkena ma'ul mustakmal. Terkena air yang sudah kita gunakan. Contoh, kita ngambil air, habis itu kita nampung air lagi di keran, lupa kita, wajah kita di situ. Air yang tadi yang sudah membasuh wajah kita itu masuk ke dalam tampungan air yang ada dalam tangan. Maka air yang kedua itu disebut dengan ma'ul mustakmal. Air yang makruh untuk dipakai bersuci. Harusnya tidak terkena oleh air tersebut. Nah, berarti kita sucikan dulu wajah kita dengan yang pertama itu. Terus pas mengambil yang kedua, nah wajah kita agak jauh dikit dari keran. Agak jauh biar tidak netes. Kalau ketetesan, air yang kita ambil menjadi ma'ul mustakmal. Enggak haram, tetapi adalah makruh. Lalu kita ambil lagi. Seperti itu dan sebagainya. Jadi wajah yang kedua, wa aidiakum ilal marafiq, tangan kita. Jadi kita cuci ilal marafiq sampai sikut. Jadi yang sampai sikut itu adalah ini seperti ini. Jari kelingking kita yang nempel di sikut. Jadi ada lebih. Jadi tidak pas-pasan seperti ini. Jadi dilebihkan. Nah, jadi
jari kelingking kita ada di posisi ya sikut seperti itu. Basuh sampai 3 kali sunahnya. Kalau emang imam sudah baca Al-Fatihah, boleh kita ngambil sekali. Biar kita tidak kehilangan rakaat sholat berjamaah. Saking hebatnya. Terus wamsahu biruusikum, basuhlah sebagian kepala. Bukan rambut, tetapi ruus. Ruus itu adalah kepala. Di atas kepala ada rambut. Berarti otomatis rambutnya akan basah juga. Minimal air wudhu yang buat sebagian kepala itu nempel di kepala kita dan sampai batok kepala kita itu merasakan nyesnya air, merasakan dinginnya air. Terus wa arjulakum ilal ka'bain, dan 2 kaki sampai mata kaki kita basuh dan lain sebagainya. Nah, itunya sempurna. Itu 4 dalam Al-Qur'an. Ulama menambahkan 2 syarat lagi. Niat sama tertib. Jadi rukun wudu adalah 6. Yang wajibnya itu. Kalau bahas sunahnya banyak. Jadi rukun wudu itu ada 6. 4 tadi isinya yang ada dalam Al-Qur'an. Nah, ulama pertama niat. Yang terakhir yang keenamnya adalah tertib. Hebat para ulama kita itu di dalam merumuskan tatanan-tatanan dan tata cara ibadah itu seperti itu. Sampai di dalam takbiratul ihram ada berapa versi itu banyak, kalau nggak salah ada 12 versi. Maka boleh aja digabung. Setelah Allahu Akbar kabira, terus Allahumma ba'id baini. Ada yang baca itu? Boleh. Jangan memperbesarkan perbedaan untuk bertengkar. Oh ini ya doa iftitahnya lain gitu dan sebagainya. Boleh digabung dengan itu. Allahumma ba'id baini kalau yang baca itu. Atau yang tadi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Digabung dengan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, kita bahas doa iftitah itu saja. Allahu Akbar kabira, Allah lah yang maha agung. Kabira kata keterangan. Jadi dijelaskan lagi, diperkuat lagi. Allah maha besar, Allah lah yang memiliki kebesaran. Walhamdulillahi katsira, dan kata-kata alhamdu perbanyaklah untuk siapa? Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Imam masjid, guru ngaji harus tidak butuh pujian lagi, karena yang berhak dipuji adalah siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada guru ngaji masih ingin dipuji dan lain sebagainya, habis terkikis dengan bacaan-bacaan tadi yang kita laksanakan di dalam sholat. Kita sebagai panitia kurban, panitia Idul Adha, panitia ingin dipuji saja gitu, harus sudah habis ketika kita sholatnya sudah ma'rifatullah, sudah mampu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mudah-mudahan lah kita mah sedikit demi sedikit gitu ya, sholatnya makin khusyuk, makin khudu, makin menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sholat kita benar-benar dinilai dan ditengok oleh Allah dan kita diakui sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terus wa subhanallahi bukratan wa asila, dan sucikanlah Allah itu pagi dan petang atau pagi dan siang. Dalam artinya setiap waktu mulut-mulut kita itu sudah terbiasa untuk dengan kata-kata tadi, dengan kata-kata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Artinya tidak ada istilah-istilah yang lain. Ya, kadang-kadang kita dengan kaget dengan bahasanya kan bukan bahasa agama, kadang-kadang ujubune gitu kan, dan muncul dan sebagainya. Nah ini harusnya
Sudah sedikit demi sedikit terkikis. Sebagai apa? Implementasi dari sholat yang kita laksanakan. Jadi rahasia-rahasia sholat itu emang luar biasa. Dari segi-segi bacaan itu udah luar biasa lah rahasianya itulah. Maka ketika kita mau mendirikan sholat tadi, betul-betul kita dari awalnya, dari wudu. Nah, dari wudunya udah maksimal. Masuk ke masjid, tahiyatul masjid. Pas mau sholat, ta'awudzubillah, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan sebagainya. Karena kalau kita enggak dipagari oleh itu, ditambah tidak memahami apa yang kita baca, tidak kita bawa ke dalam ranah pikiran dan kolbu kita hanya dalam mulut, maka ada kemungkinan kita daya hayalnya masih tinggi, daya imajinasi kitanya untuk berpikir yang lain itu masih tinggi. Maka kita ulang lagi, begitu Allahu Akbar, mulut mengatakan Allahu Akbar, pikiran kita menerjemahkannya Allah yang maha besar. Kalbu kita berbicara, ya Allah ampuni dosa saya, yang terkadang saya merasa lebih hebat, merasa lebih pintar, merasa lebih segalanya ketimbang teman-teman saya. Maka pas waktu sholat mah ta'abudan, kita menyembah Allah, kita menjadikan diri sebagai hamba Allah. Maka disebutnya kan ibadah. Orang yang melaksanakan ibadahnya disebut dengan abdun. Abdun itu adalah hamba. Untuk menyembah siapa? Dia adalah al-khaliq, Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan sholat itu lama-kelamaan terasa nikmat. Dan sejatinya nanti, wallahu a'lam, kita itu sholatnya udah ma'rifatullah, udah sampai kepada sana. Maka bisa jadi, jangankan suara berisik orang lain, bisa jadi bukan nggak inget teman yang di kanan dan di belakang lagi, rasa sakit pun pas begitu sholat itu sudah tak terasa, karena saking hebatnya getaran dan konektivitas kita nyatu dengan konektivitasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi permasalahannya udah sampai situ belum kadang-kadang? Ya, kadang-kadang boro-boro begitu kan. Kadang-kadang ngimamin taraweh, banyak anak-anak berisik, udah mulai terganggu. Yang kedua, udah merasa benci dalam hatinya terhadap anak-anak yang berisik. Berarti belum hebat sholatnya, belum konsentrasi, kolbunya, permainannya masih bisa diganggu oleh kebisingan-kebisingan itu. Dan biarkanlah anak-anak kecil itu main di masjid. Itu ujian bagi kita, jangan sampai kita merasa terganggu. Jadi kalau kita katakanlah sholat nih, di belakang imam tiba-tiba Allahu Akbar, ada anak berisik nih di samping kita, akhirnya kita lupa, hilang konsentrasi kita sedang berjamaah itu. Konsentrasi kita memperhatikan anak aja itu. Terus kita menjadi mulai emosi diri kita. Kita mulai jengkel, mulai benci. Bagaimana dengan bacaan tadi? Bagaimana dengan bacaan yang kita baca tadi dengan Allahu Akbar tadi? Baru baca Allahu Akbar, itu ujiannya tuh. Ketika kita masih blank, nah besok harus kita ulang lagi. Di dalam pelaksanaan sholat mengucapkan takbirnya itu dengan Allahu Akbar tadi itu. Jadi harusnya udah gak keganggu. Anak kecil itu anak yang benar-benar masih suci. Dan jangan dilarang datang ke masjid itu, jangan dilarang. Ya paling juga diperingatkan sebelum sholat. Ketika udah sholat ya udah. Bagaimana itu adalah bentuk real ujian kepada kita semua di dalam tata sholat tadi. Gitu. Maka takbiratul ihram, doa iftitah, ya jangan ditinggal. Dan kita maknai Allahu Akbar kabira. Allah lah yang maha besar dan memiliki kebesaran atau keagungan. Walhamdulillahi katsira, dan kata-kata pujian
perbanyaklah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa subhanallahi, dan mensucikan Allah dengan kata-kata subhanallah, bukratan wa asila, baik di waktu pagi dan juga petang. Artinya setelah sholat, kata-kata subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah kita bawa di dalam kegiatan-kegiatan kita. Karena untuk berzikir itu ruh akan merasa nyaman, ruh itu dengan santapan-santapannya. Karena santapan ruh itu atau qalbu itu, satu adalah zikir, dua sholawat, ketiga adalah tilawatul Quran, keempat adalah al-baqiyah as-sholihah. Al-baqiyah as-sholihah diantaranya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu dua kalimat dalam hadis Bukhari Muslim itu, kalimatani khafifatani 'alal lisan wa saqilatani fil mizan. Dua kalimat yang mudah untuk diucapkan oleh kita, tetapi berat timbangan amal baiknya dalam mizan tadi, ya tadi subhanallah wa bihamdihi dengan subhanallahil azim. Maka di dalam doa iftitah tadi rangkaiannya, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Gabung dengan pendapat para ulama, inni wajjahtu, saya menghadapkan wajah saya, wajhiya lillazi, kepada zat allazi fataras samawati wal ar, yang telah menciptakan langit dan bumi. Jadi makanya harus konsentrasi dan kita maknai sedikit demi sedikit, sehingga begitu kita melaksanakan sholat, satu, paham bacaan, kedua, bisa memaknai bacaan secara pikiran kita, yang ketiga, bisa meresapi bacaan yang kita baca di dalam sholat, dalam bacaan-bacaan sholat. Ternyata luar biasa itu bacaannya, bacaan-bacaan yang sangat agung. Jadi variasinya banyak versinya. Ada yang baca Allahumma ba'id baini, itu juga sama, silahkan, kira-kira gitu. Atau yang seperti kita baca tadi, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tambahin, gabung. Oleh ulama itu digabungkan, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifah, yang lurus, hanifah, muslimah, yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, muslim itu. Jadi kata-kata Islam itu bisa berarti dua. Akar katanya salima yaslamu, selamat. Jadi agama Islam adalah agama yang mengajarkan keselamatan di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kalau akar katanya aslama yuslimu, itu artinya berserah diri, gitu. Jadi seseorang yang berserah diri kepada aturan-aturan Allah itu berislam dia. Nah, maka kalimatnya inni wajjahtu wajhiya lillazi, kepada zat yang menciptakan fataras samawati wal ardh, yang telah menciptakan langit dan bumi. Hanifah adalah yang lurus, agama yang tegak lurus. Hanifah, muslimah, sebagai seorang muslim. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya bukan termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Lalu tambah kalimatnya itu kan hebat. Inna sholati, apa artinya? Sesungguhnya sholatku, wa nusuki, sungguhnya ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku atau mautku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Berarti di dalam sholat, kualitas keikhlasan itu benar-benar kaliber harus ikhlas. Dan kata-kata ikhlas itu adalah perbuatan yang semata-mata ditujukan untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi benar-benar ikhlas. Nah, maka kita bawa nih doa iftitahnya itu, bahwa kita maknai Allahu akbar kabira. Nah, sekarang mah harus sapi. Begitu kita dalam takbir kita itu doa kita, Allahu akbar kabira, Allah yang maha besar, yang memiliki keagungan, walhamdulillahi katsira, dan pujian itu perbanyaklah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala,
wa subhanallahi bukratan wa asila, dan perbanyaklah kata-kata mensucikan Allah atau maha suci Allah, itu baik pagi ataupun juga petang. Tambah dengan doa yang tadi, tambah lagi dengan yang ketiga yang dirumuskan oleh ulama itu. Apa yang ketiga itu? Inna sholati wa nusuki, sungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin. Semua ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau begitu, wah, nggak ada main-main lagi gitu. Ya kita kadang-kadang lihat gitu anak-anak kita yang masih SMA sholat di sekolahan itu kadang-kadang digoda oleh temennya, masih bisa ketawa. Kenapa? Belum seperti sholatnya kita yang bapak-bapak ini. Kalau kita yang bapak-bapak ini insya Allah lah untuk digoda dan sebagainya, dan tidak ada yang berani kan untuk menggoda kita gitu kan. Ya kecuali ya tetap iblis. Nah sekarang kita pahami kekuatan iblis. Iblis itu ingin menggoda keturunan Bani Adam. Ingin masuk ke kalbunya. Allah izinkan enggak? Tidak Allah izinkan. Bahaya kalau seandainya iblis diizinkan untuk masuk ke dalam kalbu kita. Tetapi iblis hanya diizinkan dalam hadis itu, inna syaiton yajri majrad dam. Hanya diizinkan akses atau di peredaran darah kita yang menuju ke kalbu kita. Nah, akses yang menuju ke kalbu kita itu akan kita pangpet lewat apa? Lewat puasa. Jadi kalau di puasa itu kok hebat sih? Ada orang tadarusan, ada orang sholat sunnahnya diperbanyak. Karena apa? Dengan as-saum, dengan asyam. Jadi peredaran darahnya ini benar-benar teratur. Kalau bulan-bulan biasa kita makan itu kadang-kadang, wah, tidak ingat waktu. Ya na'udzubillah kalau seandainya begitu kita makan itu tidak pakai doa, lupa gitu dan sebagainya. Hati-hati. Akan cepat jalur peredaran darah kitanya itu dimasuki oleh iblis karena mereka ada di sini. Ada di peredaran darah kita. Mau ke kolbu nggak bisa. Kan dalam ini kita bicara dengan kekuatan iblis ya, sebelum kita kaitkan dengan sholat gitu kan. Di dalam bulan Ramadan itu kan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Kalau Ramadan datang itu kan dibuka pintu-pintu surga gitu kan. Ada ulama yang mengartikan pintu emang itu pintu surga, ada juga yang memaknai secara simbolik. Pintu-pintu itu adalah amalan-amalan kita yang kita lakukan di dalam kegiatan-kegiatan Ramadan dan di luar Ramadan nanti. Sehingga amal-amalan itulah yang menentukan pintu-pintunya surga. Bahkan ada pintu khusus buat orang-orang yang berpuasa. Gitu. Ar-Rayyan itu adalah pintu-pintu surga untuk orang-orang yang berpuasa. Gitu. Nah, maka ada juga yang mengatakan ughliqat abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka. Jadi kalau pintu-pintu surga ada 8 tuh. Dengan adanya bulan Ramadan ada sebutan lagi. Ar-Rayyan tadi disebut dengan adalah pintu-pintu surga yang dimasuki hanya oleh orang-orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan, dan setelah itu ditutup. Jadi hanya untuk orang-orang itu, yaitu orang-orang yang melaksanakan puasa. Dan yang terakhir itu sulsilatis syayatin atau supidatis syayatin, dibelenggu iblis. Jadi dibelenggunya itu bukan berarti diborgol atau dirantai. Dalam bulan Ramadan itu kesolehan kita, ibadah kita karena lillahi ta'ala, iblis setan itu susah untuk goda kita. Susah. Maka tradisi Ramadan itu harus kita bawa ke 11 bulan kemudian. Termasuk sholatnya. Ramadan kita ada disebut dengan tarawih. Itu kan 23.
Bulan-bulan biasa qiyamul lail. Apa qiyamul lail itu? Salat tahajud dengan witirnya. Nah, berarti kalau kita ingin menjadikan Ramadan pada bulan-bulan biasa, hari-hari biasa, udah usia-usia kita seperti ini, udahlah kalau bisa tahajud kita upayakan. Atau minimal banget apa? Witir yang jangan pernah ditinggalkan itu. Bahkan Imam Malik itu menjadikan witir itu wajib bagi dirinya sendiri. Dia tidak mewajibkan bagi orang lain, tapi mewajibkan bagi dirinya sendiri. Karena hebatnya sholat witir tersebut. Dan Rasulullah itu tahajud dengan witirnya itu 11. Dalam riwayat yang lain, witirnya semuanya 11 gitu. Makanya Rasulullah dalam sebuah hadis tidak pernah menambah baik di Ramadan ataupun di bulan Ramadan 11 rakaat, yaitu sholat tahajud dan sholat witir, kira-kira gitu. Makanya hebatnya di situ Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Nah, jadi kalau kita ingin terbebas dari godaan dan modus-modus iblis tadi, karena iblis tadi adalah yajri majrad dam, jadi tidak dibelenggu seperti ini, tidak diborgol atau dirantai, bukan. Maka suka ada pertanyaan, bukankah bulan Ramadan itu iblis dirantai? Tapi mengapa katanya masih banyak aja yang tergoda gitu kan? Remnya blong gitu kan? Dari sini mah kencang, tiba-tiba di jalan lolos belok ke warteg gitu kan, dan lain sebagainya. Ya, bahkan bulan Ramadan katanya banyak orang mempelajari sulap katanya. Ilmu apa sulap? Menghilang katanya. Jadi menghilangnya cuma nggak sempurna, setengah badan, kakinya doang kelihatan, badannya nggak kelihatan gitu kan. Ya disitulah kok tergoda seperti itu, karena inna syaitona yajri majrad dam. Sungguhnya setan atau iblis itu ngalir di aliran darah kita yang menuju sebagai akses-akses untuk menuju kolbu kita. Nah kalau udah dari sini nggak kita pampet dengan puasa, nggak kita pampet dengan zikir, nggak kita pampet dengan sholat-sholat sunnah, tergodalah kita gitu. Bahkan ya na'udzubillah kalau seandainya casingnya manusia, tapi terkadang dia adalah melakukan amalan-amalan iblis, dan itu ada. Maka ada sebutnya dengan syayatinul insi wal jinni. Jadi syaitan itu bisa dari golongan jin, bisa juga dari golongan manusia. Nah, maka dengan puasa yang kita lakukan, khidmat seperti ini, hebat. Bahkan kita menerima dengan bau mulut kita itu yang seperti ini. Ya, orang-orang berpuasa kan lumayan bau mulutnya ya. Ya bau minyak apa katanya Pak Bani? Kasturi. Pak Bani udah beli minyak kasturi belum? Nah kalau belum itu aja tidur siang-siang tuh Pak Bani ngiler tuh itu aja dibungkus. Nah itu kasturi gitu. Ya. Nah itu untuk baunya di dunia itu ya seperti itu. Wanginya itu ya nanti. Nabi Musa itu puasa 30 hari. Wah, udah tuntas nih kata Nabi Musa itu. Merasa enggak enak di mulutnya, merasa bau. Hanya jadi siwak doang. Maka apa? Disuruh nambah 10 hari. Jadi Nabi Musa puasanya 40. Udah bau yang kita miliki itu, mencobalah kita itu memiliki harum tersebut. Kalau di dunia sih bau ya harumnya nantilah. Dan kita berdialog dengan orang lain dengan kondisi apa adanya. Artinya beribadah kepada Allah itu seperti itulah kita. Tidak dibuat-buat. Tidak diada-ada. Termasuk di dalam sholat tersebut. Bahwa kita itu emang harus nggak boleh tasannuan, nggak boleh dibikin-bikin, tapi kita emang benar-benar lillahi ta'ala beribadah kepada Allah di dalam mendirikan sholat tadi. Sehingga mantaplah, kuatlah, kokohlah di dalam melaksanakan sholat. Ya syukur-syukur sholat yang kita lakukan nanti Allah berikan kita mampu ma'rifatullah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena akan beda. Atau mungkin suatu ketika nih, begitu panurul sholat itu tiba-tiba nikmat gitu kan, nggak terasa.
yang dibaca dalam ayat Al-Quran tersebut tentang anak yatim gitu kan, tiba-tiba airnya menetes mungkin gitu ya. Ya mungkin itu ma'rifatullah kita. Jadi kita mungkin Allah membimbing kepada kita, wah, harus seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu kan. Sehingga ketika mendapatkan kelezatan di dalam sholat tadi, teruslah gitu kan. Karena kita itu ya berbeda gitu kan dengan para aulia kita. Mereka telah terlebih dahulu mengenal Allah, sehingga sholatnya itu jangankan digigit nyamuk gitu kan, sakitnya aja bisa nggak terasa. Kalau nggak dulu itu yang kena duri, kena apa gitu kan, para sahabat itu minta dicabutkannya itu justru ketika lagi pas sholat gitu kan. Bahkan para sahabat yang lain ada yang terhunus oleh pedang dan minta dicabutkannya itu adalah ketika melaksanakan sholat. Saking konektivitasnya dengan Allah Subhanahu wa taala hebat, pedang dicabut dari badannya itu tidak terasa. Nah, kita mah enggak seperti itu. Kita mah yang sholatnya, syaratnya, rukunnya enggak ketinggalan, selalu berjamaah, insya Allah lah menjadi pahala buat kita semua ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya kalau berjamaah itu kan imam enggak khusyuk, mungkin ada makmum yang khusyuk, terkaperlah imam. Sekarang makmum enggak khusyuk, ada imam yang khusyuk, terkaperlah sholat berjamaahnya. Nah sekarang pertanyaannya, imam gak ada yang khusyuk, makmum gak ada yang khusyuk, berjamaahnya itulah yang dinilai 27 derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Makanya di dalam sholat ini ya kita harus betul-betul maksimal, harus betul-betul maksimal dengan metodologi tadi, tahu bacaannya dan sebagainya, kira-kira ya. Nah sebelum itu Niat itu paling sentral dan paling pokok. Niat terbagi dua, ada yang talafud biniyah, ada yang ghairu mutalaffidin. Tapi orang-orang sebagian itu yang kebanyakannya talafud biniyah. Untuk apa? Menguatkan dia mau melaksanakan sholat tersebut. Jadi dengan usolli fardhu subhi gitu kan dalam hatinya. Itu untuk menguatkan. Dan itulah orang-orang kelompok Nahdiyin biasanya dengan talafud biniyah gitu, dengan talafud biniyah, dengan niat yang dilafalkan tadi gitu. Makanya kita itu harus dari awal itu satu wudu, kemudian begitu niat. Dan kata Imam Syafi'i, kapan niat itu? Muqtaranan bi fi'lihi. Harus bergandengan dengan pekerjaan yang mau dilakukan. Walaupun niat jauh-jauh hari juga, udah jauh-jauh waktu gitu udah sah itu, tapi yang lebih tepat adalah muqtaranan bi fi'lihi gitu kan. Nah, maka wudu yang benar, niat, takbiratul ihram, Allahu akbar. Nah, doa iftitahnya kita maknain kayak tadi, Allahu akbar kabira. Allah yang maha besar, yang memiliki kebesaran dan keagungan. Walhamdulillahi katsira, dan Allah lah yang memiliki pujian yang paling banyak. Wa subhanallahi bukratan wa asila, dan perbanyaklah kata-kata hamba suci Allah baik di waktu pagi ataupun juga waktu petang. Gabung lagi dengan yang tadi, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Jadi mengarahkan wajah kita. Tambah lagi dengan rangkaian doa, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika, sampai akhirnya wa ana awwalul muslimin atau wa ana minal muslimin. Ada dua redaksi di dalam ayat Al-Qur'an gabungannya. Kayak ada 12 versi itu. Jadi jangan memperdebatkan perbedaan doa iftitah ya. Itu tapi maknailah sebagai pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, habis doa iftitah apa yang kita baca? Al-Fatihah. Al-Fatihah itu dialog Allah dengan hambanya. Jadi ketika kata kita ini, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Allah ngomong kepada malaikat, dibanggakannya kita. Lihatlah hambaku memujiku.
Nah, maka Al-Fatihah itu wajib bacaan yang nggak boleh lupa dan ketinggalan di dalam melaksanakan sholat. Gitu. Wajib. Maka harus benar. Ya bacaannya macam-macam lah. Ada yang 2 ketukan, ada yang 3 ketukan, ada yang dua ketukan gitulah. Dua harokat ada lah, karena cara ngimaminnya mungkin imam tarawih dan sebagainya. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. 2. Ada yang santai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. 3 ketukan. Ada yang wasol. Gitu kan. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Tidak apa-apa, yang penting asal jangan berubah hurufnya. Takutnya berubah makna. Karena dalam Al-Fatihah itu adalah dialog antara Allah dengan hambanya. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim, gitu kan. Allah itu membanggakan lagi hamba-hambaku, menyanjungku dengan aku adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi aku ini adalah yang maha pengasih dan juga maha penyayang, atau maha gagah, maha perkasa dan juga maha penyayang. Maliki yaumiddin. Seperti jadi di dalam Al-Fatihah itu adalah dialog sampai kepada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa di situ rahasianya? Aku akan mengabulkan semua yang dimintakan oleh hambaku pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu. Tetapi jangan terlalu banyak permintaan juga, karena kalimatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah aku beribadah, dan hanya kepadamu lah saya minta pertolongan. Jadi minta pertolongan itu setelah ibadah. Ibadah dulu kewajiban kita. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, gitu kira-kira. Jadi tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah sholat, ibadah saum, gitu. Makanya kita jangan pernah lagi tergoda di dalam beribadah oleh iblis dan sebagainya, atau oleh setan dan sebagainya. Ya kadang-kadang kita gini, dalam sholat aja, rajin sholat, tetapi sholatnya ingin dinilai oleh orang lain. Kira-kira habis nggak pahalanya? Habis. Itu disebut dengan ria. Kenapa? Bagaimana biar nggak ria? Maknai bacaan-bacaan tadi. Nah, jadi pagi ini kita baru iftitah dan Al-Fatihah lah. Kayak Al-Fatihah itu Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Berkaitan nggak dengan yang tadi? Alhamdulillahi katsira. Berkaitan. Jadi pertama tadi alhamdulillah, jadi dengan Allahu akbar kabira gitu. Walhamdulillahi katsira. Kan setelah takbir kita ngucapin Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Nah, di sini di Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Jadi hidup kita itu ketika ibadah itu jangan sampai ada rasa ujub. Jangan sampai ada rasa sombong, takabur di dalam diri kita, karena modus-modus iblis itu tadi banyak. Karena sesungguhnya dia yajri majrodam, dia itu diberikan izin oleh Allah untuk mengakses, menggoda kita itu di dalam akses-akses yang akan menuju ke kolbu. Tapi untuk di kolbunya sendiri nggak Allah kasih izin, tidak katanya. Saking dijaganya kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi aku berikan beberapa akses yang bisa menuju ke sana. Nah, aksesnya yang nggak dijaga oleh ritual-ritual ibadah yang maksimal kepada Allah, maka bisa aja tergoda. Nah, maka tadi sempurnakan wudunya, sempurnakan pas kita niat. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati. Kalau makmum kita makmuman lillahi ta'ala, itu udah mulai lillahi itu lillahi ta'ala, Allahu akbar. Udah, kalau bisa kita ingat seolah-olah kita lagi dialog dengan Allah Subhanahu wa taala.
baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tambah lagi dengan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa muslima wa ma'ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin atau wa ana awwalul muslimin. Nah, jadi ketika bacaan-bacaan kita hebat itu ditambah dengan umul Quran yang pertama itu. Jadi umul Quran itu Al-Fatihah itu wajib dibaca. Kalau dalam kajian fikih kayak kita perbandingan aja gitu ya. Imam Abu Hanifah mengatakan imam itu sebagai junnah. Imam itu sebagai perisai. Jadi kalau kita berjamaah dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah, makmum tidak wajib baca Al-Fatihah karena di-cover oleh imam gitu. Kalau kita biasanya mazhabnya siapa kita? Imam Syafi'i. Nah, setelah Imam Hanafi, Imam Maliki. Imam Maliki mengatakan kalau zahar Al-Fatihahnya itu dibacakan, itu secara zahar, makmum tidak wajib baca. Tetapi kalau imam itu sir, gitu kan? Imam itu sir membacanya, maka makmum wajib baca Al-Fatihah. Nah, Imam Syafi'i bagaimana pendapatnya? Mau sir, mau jahar, maka kata Imam Syafi'i wajib membaca Al-Fatihah. Nggak keburu katanya nih, imamnya bacanya suratnya pendek gitu kan? Gitu. Maka setelah bacaan waladdallin amin. Nah, guru kita ini Ustaz Tri itu suka ada jeda kalau dia mah. Mungkin jamaah nggak memperhatiin. Itu adalah ngasih kita kesempatan untuk baca Al-Fatihah gitu. Kalau bacaannya yang tadi 3 ketukan kan aman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baru makmum dalam hati Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru makmum dalam hatinya Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa gitu. Atau setelah imam menyelesaikan Al-Fatihah tadi. Wah, habis itu jedanya sedikit, terus bacanya suratnya pendek. Waladdallin amin. Si jeda tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Allahu Akbar gitu kan. Ya, ini seolah-olah udah mau panjang, tapi Yasin udah Allahu Akbar lagi gitu. Nah, minimal kita bisa membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Minimal 3 ayat. Minimal 3 ayat dari Al-Fatihah tadi, minimal 3 dan imam Allahu Akbar. Nah, kita boleh ikut atau menunda agak telat rukunya, kita sempurnakan boleh, tapi jangan ketinggalan 2 rukun gitu ya, hanya telat pas di ruku saja gitu ya dan sebagainya boleh, karena wajib gitu. Itu Imam Syafi'i. Nah, sekarang bapak-bapak terserah mau ngambil yang mana, karena imam mazhab ini ya banyak lah, tetapi untuk konteks Indonesia mayoritas adalah mazhab Imam Syafi'i. Jadi ini sebagai ini aja, wawasan aja gitu. Jadi yang enggak wajib itu Imam Abu Hanifah, Imam Malik wajib dalam yang sir itu yang enggak dibacakan. Kalau yang jahar itu tidak usah yang sir. Nah, Imam Syafi'i itu gitu, wajib bacanya. Nah, bagaimana sekarang kalau sholat sendiri? Sholat sendiri, baca Al-Fatihahnya itu jangan diam, minimal ngegerendeng, kedengaran oleh diri kita sendiri. Dan kita dihayati. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji. Gimana? Iya, bukan jadi kita membaca Al-Fatihahnya itu seolah-olah kedengaran oleh diri kita sendiri. Nah, itu disebut dengan rukun kauli itu. Jadi kalau kita berjamaah itu lebih aman. Ya tadi imam enggak khusyuk, di-cover oleh
khusyuknya makmum. Makmum gak khusyuk mungkin di-cover oleh khusyuknya imam. Imam dan makmum gak ada yang khusyuk, berjamaahnya itu yang dinilai 27 derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa salat berjamaah itu. Nah, jadi sekarang kita kembali kepada makna-makna tadi. Ya, Allahu Akbar kabira. Maknanya apa? Dari Allahu Akbar tadi ya. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, penghambaan tadi. Terus bacaannya Allahu Akbar kabira. Itu Allah yang Maha Besar yang memiliki keagungan. Nah, jadi kita mikirnya gini, ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya ini yang kadang-kadang saya merasa hebat, merasa oke, kadang-kadang merasa lebih ketimbang orang lain. Itu harusnya begitu sholat mah terkikis. Nah, besok atau setelah sholat balik nih ke masyarakatnya, diterapkan bahwa ketika kita berbicara itu betul-betul bagaimana adab Rasulullah. Ketika ada anak kecil berbicara itu didengarkan terlebih dahulu sampai titik baru Rasulullah nimpali. Nah, jadi akhirnya sholat kita merefleksi ke dalam amaliyah-amaliyah kita sehari-hari. Dan mudah-mudahanlah sholat kita makin sini makin oke, makin khusyuk, makin hudu, dan mudah-mudahan suatu saat nanti kita bahwa sholat kita itu udah mampu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lalu yang sekarang gimana? Sholat yang enggak mengenal Allah tetap pahalanya adalah pahala ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Karena sholat ini adalah sebagai penentu pekerjaan atau amal-amal yang lain, kira-kira begitu. Sampai jam berapa ini Pak Ihsan? Cukup? Ya, barangkali kan pertama kemarin kita dalam bagian pertama motivasi untuk sholat, dan sekarang kita ke bacaan-bacaan. Minggu depan kepada gerakan barangkali. Ada yang disebut dengan tumanina. Tumanina itu rukun. Ya, jadi gerakannya itu kalau bisa mah takbir Allahu Akbar, merasa nyaman karena jeda baca doa. Terus itu. Terus Allahu Akbar ruku gitu kan. Seperti itu. Ya, tetapi harus dibedakan sholat sendiri dengan sholat berjamaah. Ya, walaupun biasa lama sendiri, ketika berjamaah imbangi makmum. Jangan sampai pada akhirnya mereka kesel gitu kan. Ini ya, oh, ogah nih imamnya lama bener ini dan sebagainya gitu. Tapi minimal tumakninahnya tetap ada. Ya, makanya kalau tarawih saya rubah enggak ke juz amma. Juz amma kalau saya baca juz amma itu lama. Al-Baqarah udah satu ayat aman itu. Tapi gerakannya ya mohon maaf aja lah kalau gerakan emang saya agak-agak lama gitu. Napasnya pendek. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Nah, itulah di situ. Itu disebut dengan gerakan tumakninah. Dengan tumakninah adalah rukun. Rukun jangan sampai lari dari itu. Nah, maka mudah-mudahanlah sholat kita adalah sebagai mi'rajul mukminin. Jadi kita ini akan naik tingkat kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu karena sholat tadi. Sama ketika kita sujud itu kan di bawah subhana rabbiyal a'la. Fisik kita rendah ada di bawah, tetapi ruhani kita itu naik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa-bisa ya pas lagi sujud kita mungkin Allah checklist kita, wah ini sebagai hambaku. Ini adalah jamaah-jamaah muhajirin yang selalu berjamaah subuh nih dicontreng semua. Dan insya Allah kita menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka marilah kita benahi salat-salat kita gitu. Ya baik, itu aja barangkali. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya silakan Pak Budi. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Nah itu di masjid saya hanya cuci kaki saja atau wudhu saya sudah sempurna atau gimana? Oh, kita udah wudhu di rumah. Nah, tiba-tiba hujan. Udah gitu kita karena percikan air hujan dan sebagainya ya cukup membasuh tadi anggota tubuh kita yang kita anggap nggak nyaman.
Contohnya air kaki kita ini karena pakai sendal kena hujan, bilas lagi lah pakai air. Sehingga ketika kita sholat kita tidak ada was-was, tidak ada ragu, dan itu adalah bagus karena kita ingin menjaga kesucian kita. Tapi tidak harus wudhu lagi, karena air hujan adalah air yang suci dan mensucikan. Jadi air hujan itu juga boleh dipakai untuk wudhu. Nah kalau seandainya kita karena jalan kaki pakai payung, ada cipratan mungkin dan sebagainya yang ke kain kita, itu adalah cipratan yang ma'fu anhu, yang dimaafkan, dan itu tidak dianggap najis. Maka basuhlah kaki kita saja semaksimal mungkin sehingga ibadah sholatnya kita maksimal, kira-kira gitu. Cukup hanya membasuh kaki aja, asal udah wudhu ya. Iya, jangan pura-pura udah wudhu jadi kesini tinggal basuh kaki doang gitu, kira-kira gitu Pak Bude. Ya Pak Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Untuk kurban. Ya. Biar. Ya. Ya. Jadi doa iftitah itu banyak versinya. Jadi diantaranya itu, atau Pak Nurul biasanya pakai apa? Allahumma ba'id baini. Allahu akbar kabiro. Jadi Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, di dalam ibadah itu kita harus bisa, kalau mampu itu harus menemukan Allah. Maka ulama menggabung lagi dengan ayat inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawat, dan itu adalah umum. Artinya tidak khusus untuk yang tadi dikatakan untuk acara-acara apa dalam kurban dan sebagainya. Justru ulama itu yang lebih spesifik terkadang, lebih simpel di dalam menggabungkan biar kita ini terikat di dalam ibadah kepada Allah itu dengan bacaan-bacaan kita. Tapi emang kita harus paham. Sekarang mah udah usia-usia bapak-bapak kita mah tinggal baca aja panduannya. Minimal dari paham secara akal itu kan dibawa ke ranah hati, kolbu gitu. Jangan cukup dengan hafal doang. Hafal, sekarang paham dan sebagainya. Jadi inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholatnya itu rangkaian doa iftitah. Doa yang menggabung dengan doa Allahu akbar kabiro, atau setelah Allahu akbar kabiro ditambah dengan Allahumma ba'id baini, seperti yang mungkin beberapa jamaah baca, boleh saja. Jadi itu untuk beribadah kepada Allah itu ya seperti itu. Ya disebutnya dengan ihsan tadi. Hadisnya anta'budallah ka'annaka tarahu. Jadi kalau kita beribadah salat kepada Allah itu seolah-olah kita mampu melihat Allah. Wa ilam takun tarahu, kalaupun kita enggak mampu untuk melihat Allah, fa innahu yaraka, kita harus yakin bahwa Allah melihat dan mengawasi kita. Nah, jadi ini wajah itu betul sebagai rangkaian doa iftitah tadi. Jadi jangan ragu lagi. Dan ulama udah menggabungkan itu dalam beberapa fikih. Bidayatul mujtahid juga sama ada Allahu akbar kabiro dengan gabungan ini wajhatu wajhiya dengan inna sholati wa nusuki. Mungkin dalam fikih-fikih yang dasarnya juga mungkin ada itu gabungan yang udah digabung oleh para alim ulama kita. Udah pinter alim ulama kita itu. Termasuk tadi rukun wudu, niat sama tertib siapa yang nambahin? Alim ulama. Dalam Al-Qur'annya kan cuma 4. Jadi iza kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. 4 doang. Tapi ulama nambahin. Enggak boleh kaki dulu, ini dulu. Tertib berurutan. Itulah kehebatannya ulama kita itu. Dalam doa kunut kita, Allahumma hdina biman wa afina biman wa tawallana biman
wa barik lana bima wakina. Ya bacanya mana nih? Wakina syarra ma qadait wakina birahmatika. Nah, wakina syarra ma qadait betul teks awal. Wakina birahmatika. Kata-kata itu tambahan daripada alim ulama. Hebat ulama kita itu. Di dalam menerjemahkan Al-Qur'an itu kalau nggak ada alim ulama kita, waduh, kayaknya harus bersyukur lah. Dan termasuk bahagia suatu kampung yang ada alim ulamanya. Kan pewaris ulama itu ada dua. Pewaris Nabi itu ada dua. Satu ulama, yang kedua adalah keturunan para Nabi Muhammad SAW, para habaib. Jadi kita kalau di tempat kita ada habaib itu harus bangga, harus bersyukur karena akan aman. Itu sebagai pewaris Nabi itu ada dua. Satu yang memiliki keilmuan biasanya adalah ulama. Kalau yang memiliki genetikal atau tetesan darah Rasul itu adalah habaib gitu. Jadi itu udah betul rakyatnya, jangan ragu lagi Pak Nurul ya. Jadi emang ada beberapa versi. Ada 12. Kalau dulu saya belajar itu ya, nanti dibongkar-bongkar lagi lah. Karena emang ya di Puri aja nih alhamdulillah saya bongkar-bongkar buku lagi gitu kan. Karena ya kondisi gitu kan. Kalau dulu Allahu Akbar Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira diucapkan lagi. Takbir yang pertama adalah sebagai takbir. Allahu Akbar, takbir mengagungkan Allah. Nah, lalu doa iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Itu dibaca lagi. Itu adalah doa iftitah. Jadi rangkaian versinya emang banyak ya, banyak. Maka kita harus yakin dengan apa yang telah dirumuskan oleh alim ulama kita di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk menerjemahkan Al-Qur'an itu perlu nabi. Nabi sudah nggak ada. Ya penerusnya siapa? Alim ulama. Alim ulama itu innal ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Maka deketilah kita alim ulama. Alim ulama itu mana? Yang paham tentang Al-Qur'an, paham tentang asbabun nuzul dan sebagainya. Lalu yang ngajarin ngaji kayak gini baru guru ngaji aja, belum ulama gitu. Yang kayak saya ini guru ngaji lah gitu. Belum kepada level pada ulama. Ulama itu orang yang sudah mampu berijtihad secara hukum dan dipakai ijtihadnya itu baru ulama. Dan syaratnya sangat luas sekali syaratnya. Di antaranya dalam Al-Qur'an aja nih, paham Al-Qur'an, paham asbabun nuzul, paham nasih wal mansuh, kayak seperti itu. Paham masalah kaitan tata bahasa yang bisa mengantarkan untuk paham Al-Qur'an. Dari bahasa Arabnya bisa al-bayan, al-badi, al-ma'ani kayak gitu kan. Nah, kita belum sampai sana, kita baru sampai guru ngaji saja. Ini ada alam walim ulama. Tapi ya mudah-mudahan lah yang kita ketahui sedikit kita sama-sama belajar, mudah-mudahan kita diklaim sebagai ulama oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu Pak Nurul ya. Jadi jangan ragu lagi, harus yakin. Ya, lagi. Oh, untuk semuanya kalau bisa pakai, kecuali melaksanakan sholat jenazah. Yang nggak pakai iftitah itu hanya sholat jenazah. Sholat sunnah itu pakai, kan itu tangga-tangga untuk ma'rifatullah kita. Jadi sebagai tangga-tangga kita begitu kita sholat untuk mantap lah gitu bahasanya gitu kan. Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira. Jadi iya, tetap pakai. Jadi semua sholat sunnah, karena ini yang sunnah itu di dalam amalan sunnah bacalah gitu kan. Nah, jadi di Ramadan atau di luar Ramadan. Kalau di Ramadan dianjurkan dibaca karena jangankan yang wajib, yang sunnah aja pahalanya luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua salat sunnah bacalah doa iftitahnya. Jadi sebelum ke Al-Fatihah baca al-iftitahnya tadi. Kecuali di dalam melaksanakan salat jenazah. Kalau jenazah itu kan
usolli ala hazal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Allahu akbar. Fatihah langsung. Allahu akbar. Salawat. Allahu akbar. Kalau mayatnya laki-laki, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ada yang versi panjang. Nah. Gimana? Pas sholat? Ya tetap harus Allah. Iya. Iya. Kalau yang dibayangin mayat tuh aduh gitu. Iya. Terus bacaannya ya itu harus bisa para jamaah. Jangan Allahumma gfir lahu wah keburu bangun mayat ini gitu. Ya harus hafal gitu. Tapi insya Allah lah kalau imam itu kan biasanya hafal yang panjang, makmum sah kok baca yang pendek aja. Salawat termasuk salawatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sampai situ. Tapi kalau jadi imam nanti baca yang panjang untuk mengcover bacaan makmum. Allahumma gfir lahu dan sebagainya. Jadi semua salat sunnah bacalah doa iftitah walaupun itu adalah sunnah, kecuali di dalam sholat jenazah karena emang nggak ada iftitahnya. Ya tetap ibadah mah untuk Allah Subhanahu. Nah, jangan sampai kita sholat mayat yang dibayangkannya mayat gitu dan sebagainya. Nah makanya ada pertanyaan nih, nyolatin mayat, posisi mayatnya biasanya kan di depan, kalau di belakang boleh nggak? Itu pertanyaannya, boleh nggak di belakang? Boleh. Nah cuma adab kita, tradisi kita harus hargai budaya kita. Biar apa? Yang sholat itu biar inget, karena nasihat yang tidak berbicara adalah sebuah kematian. Begitu mau nyolatin tuh, waduh, gua kapan nih katanya, gitu kan. Orang kita pasti kan ngelewati itu, pasti. Nah, cuma ya tadi, berarti itu sebagai nasihat. Jadi sebenarnya kalau kita taruh di belakang juga tidak bertentangan dengan fikih. Tidak harus di depan. Jadi mayatnya masih ada lah. Nah, tapi adab-adaban kita kan hebat, orang timur mah. Orang-orang kayak kita mah taruh di depan. Kita menyolatkan mayat dengan seksama dan sebagainya dengan hikmat. Bahkan kita ya mungkin di situ ternasehati, jangan lupa dengan kekayaan mulu nih, suatu saat bakal kayak gini nih. Sampai kita nganter ke kuburan, sampai kita ngaji di kuburan, sampai megang tanahnya, aduh saya juga akan seperti ini gitu kan, akan tertidur gitu kan. Biasanya di rumah yang 2 lantai, sekarang rumahnya hanya 2 meter kali 1 gitu kan. Pakaiannya biasanya variasi dan sebagainya, sekarang serba putih dan sebagainya. Itu nasihat gitu. Jadi yang sunnah diupayakan dibaca doa iftitah untuk mengantarkan kita tadi lebih konsentrasi, bisa syukur-syukur ma'rifatullah pada akhirnya, bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Gitu Pak Nurul ya. Ya. Jadi dibaca aja walaupun sunnah dapat pahala lah. Ya sayang dilewatkan kecuali sholat jenazah. Baik, kita tutup dengan doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallallahu ta'ala ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'ma wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin an-nuriz zati wa sirris sari fi jamil asma'i was sifat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil aba'i wal ummahat. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa bifadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.